Selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudari, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Alfa Gracia dalam program Seduh Senin Teduh. Ibu Bapak Saudara, di tangan saya sudah ada lilin. Di gereja seringkali kita melihat lilin sebagai ornamen di dalam kebaktian dan banyak orang yang kemudian bisa terpana dengan dekorasi dalam gereja, secara khusus lilin yang kemudian dihias sedemikian rupa. Tapi jika lilin yang sudah dihias itu tidak dapat dinyalakan sumbunya, maka apalah maknanya? Tidak berarti apapun. Ya, mungkin lilin itu tidak bisa menyala karena sumbunya terlalu pendek, sehingga bagian sumbu tersebut tidak bisa dinyalakan dengan api. Atau mungkin karena faktor eksternalnya, apinya ketika mau didekatkan dengan sumbu ada banyak angin sehingga tidak mau menyala. Dan berbicara tentang menyala, api yang mengobarkan semangat di dalam hidup kita, bukankah kita pun seharusnya demikian? Dalam hidup kita diajak untuk melihat kedalaman diri kita, apakah kita sudah benar-benar menyalakan api dalam hati kita sehingga dapat berkobar-kobar terus dan bisa berdampak di dalam kehidupan yang Tuhan masih percayakan? Atau jangan-jangan kita hanya terpana dengan sesuatu yang tampaknya indah, lilin yang didekorasi dengan indah, tetapi tidak bisa menyala, tidak bisa berfungsi dengan baik. Perenungan kita pada saat ini terambil dari Roma 12 ayat 11. Firman Tuhan berkata, "Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan." Roh Kudus telah ada di dalam hidup orang percaya. Dan kita pun baru saja merayakannya kembali, mengingatnya kembali bahwa Roh Kudus itu sudah tercurah di dalam kehidupan kita. Roh yang ada di dalam diri kita haruslah terus dinyalakan, dikobarkan apinya. Sehingga kita di dalam menjalani hidup ini tidak diam saja, tidak kehilangan semangat, tidak kehilangan motivasi untuk berbuat baik. Ya. Dan Ibu Bapak Saudara, Roh Kudus yang bersarang dalam hati kita, yang menuntun hidup kita ini bisa terus memberikan pertolongan bagi kita, memberikan penghiburan bagi kita. Walaupun kita diperhadapkan dengan banyaknya masalah dalam hidup, tetapi ketika kita menghayati bahwa Roh Tuhan itu ada di dalam diri kita, maka kita diberikan kekuatan, diberikan kemampuan untuk tetap bertahan. Dan di dalam pembacaan kita, Paulus menasehatkan kepada jemaat di Roma. Paulus di dalam nasihatnya kepada jemaat di Roma katakan bahwa janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita yang sudah menghayati Roh Kudus itu dalam hidup kita, maka kita diundang untuk terus mengusahakan diri, berbuat sesuatu. Janganlah kerajinanmu kendor, tetapi layanilah Tuhan sebagai bentuk respon kita bahwa kita menghayati hidup yang Tuhan berikan ini adalah hidup yang baik. Ya. Dan kiranya Ibu Bapak Saudara, kita dapat terus dimampukan untuk menyatakan pelayanan kita bagi Tuhan. Kita dimampukan untuk tidak kendor di dalam menghidupi karya yang Tuhan sudah contohkan. Lanjutkanlah kehidupan yang Tuhan masih percayakan dengan penuh semangat. Nyalakanlah terus api yang ada di diri kita itu, sehingga kita dapat diberikan kekuatan untuk menjalani hidup yang Tuhan masih percayakan. Mari Ibu Bapak Saudara, kita bersatu hati di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah kami, karena pada saat ini kembali kami diingatkan bahwa Roh-Mu yang kudus ada di dalam hati kami masing-masing.
yang harus kami terus nyalakan. Ketika di dalam hidup ini ada banyak pergumulan, maka tolonglah kami. Biarlah kami terus memandang kasih Tuhan. Biarlah kami dapat terus dilibatkan di dalam setiap karya yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Dan biarlah juga kami Tuhan dimampukan untuk memiliki semangat. Dan biarlah juga kami tidak kehilangan kerajinan kami, tetapi dapat terus melayani Tuhan di setiap hal yang bisa kami kerjakan. Tuhan, pimpin kami yakin Roh Kudus-Mu dapat terus menolong dan membimbing kami. Inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Bapak Saudara-saudari yang telah menyaksikan tayangan Seduh. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Tuhan memberkati.